Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Talaputri Karina dari kelas 2A NPM 19106310 871. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah morfologi yang diampu oleh Dr. Setiawan Edi Wibowo, MPD. Saya akan menjelaskan tentang kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakai bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Dilihat dari segi kelas, terdapat perbedaan pendapat secara kuantitas jumlah kelas kata berbeda-beda. Jenis-jenis kelas kata. Yang pertama ada kata benda atau nomina. Kata benda atau lazim disebut nomina adalah kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel. Tidak. Yang kedua, mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Secara fungsinya dalam kalimat, nomina dapat berposisi sebagai subjek maupun objek. Nomina atau kata benda adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda. Itu harus konkret ataupun abstrak. Kata benda sangat perlu dikenali karena kata benda akan berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan dalam kalimat. Saya akan memberi contoh dari kata benda atau nomina tadi. Yang pertama, verba plus an. Contohnya yaitu verba plus an, misalnya seperti minum plus an menjadi minuman, cuci plus an menjadi cucian, makan jadi makanan, jualan jual plus an. Kemudian p plus verba. Contohnya yaitu pekerja, plus kerja, pedagang, plus dagang, pelaut, plus laut, dan petambak, plus tambak. Jadi ini di belakangnya itu merupakan kata dasarnya. Di kata awal tinggal menambahkan p. Kemudian plus adjektiva. Contoh P plus adjektiva adalah pemarah, plus marah, pemalu, plus malu, pedusta, plus dusta. Kemudian yang terakhir ada P plus nomina plus an. Contohnya yaitu perumahan, perumahan. Kemudian ada perkantoran, pekantoran. Yang terakhir ada pegunungan, pegunungan. Di sini saya akan memberitahu afiks pembentuk kata benda. Itu ada 3, prefiks, infiks, dan sufiks. Prefiks itu imbuhannya ke, pe, ter. Infiks itu ada m, l, m dan l. Dan sufiks itu ada an, in, wan. Dan contoh-contohnya itu di prefiks yang ke itu contohnya ketua, kekasih, kehendak. Pe itu contohnya petinju, pembela, pengawas. Ter pada prefiks itu ada terdakwa, tersangka, dan tertuduh. Pada infiks di imbuhan em itu contohnya ada kemuning. Dan di infiks itu ada l, contohnya itu telunjuk, pelaut, telapak. Kemudian ada kata kerja atau verba. Verba atau kata kerja adalah jenis kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses dan keadaan yang bukan merupakan kata sifat namun berbeda yang disampaikan oleh kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kata. Untuk mengenali jenis kata kerja, kita dapat mengujinya dengan plus KB atau kata benda ataupun kata sifat KS.
di belakang kata yang diuji. Kata tulis, pergi, bicara, lihat, bepergian, berbicara, melihat, tergolong sebagai kata kerja jika digabungkan dengan bentuk konstruksi tadi akan tercapai arti yang jelas. Afiks pembentuk kata kerja yaitu bentuknya ada prefiks, sufiks, dan konfiks. Imbuhan prefiks ada ber, di, per, ter, me. Di sufiks ada imbuhan i dan kan. Dan di konfiks ada imbuhan ber plus an, ber plus kan, di plus i, di plus kan, ke plus an, memper, memper plus i, memper plus kan, dan me plus kan. Contohnya di prefiks itu ada berkarya, bertemu, berlayar, dibawa, dipakai, dibahas, berkuat, tertawa, melatih. Di sufiks contohnya ada namai, gulai, tandai, maafkan, camkan, dan matikan. Dan di konfiks itu contohnya ada bepergian, beralaskan, diselimuti, dibuatkan, kejatuhan, memperjelas, memperbaiki, mempertanyakan, mempertemukan, dan meluruskan. Kemudian yang ketiga ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva adalah salah satu jenis kata yang menerangkan sifat, keadaan, watak, tabiat seseorang, binatang, atau suatu benda. Dalam kalimat, kata sifatnya umumnya berfungsi sebagai penjelas subjek, predikat, dan objek. Menurut bentuknya, kata sifat ada dua macam, yaitu kata sifat berbentuk tunggal dan kata sifat berbentuk berimbuhan. Sini ada afiks pembentuk kata sifat. Sini ada sufiks dan konfiks. Di sufiks ada imbuhan al, i, iyah, if, it, is, er, wi. Contohnya yaitu ada formal, alami, alamiah, aktif, elektronik, praktis, komplementer, dan manusiawi. Kemudian di bentuk konfiks ada imbuhan ke plus an dengan reduplikasi dan se plusnya dengan reduplikasi. Contohnya adalah keinggris-inggrisan dan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat ada kata keterangan. Kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan, bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Kata keterangan dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, kata keterangan alat, kata keterangan syarat, dan kata keterangan sebab. Kemudian yang kelima ada kata ganti atau pronomina. Kelompok kata ini dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi 6 bentuk, yaitu kata ganti orang, kata ganti kepemilikan, kata ganti petunjuk, kata ganti penghubung, kata ganti tanya, dan kata ganti tak tentu. Selanjutnya yang keenam ada kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan ini ialah jenis kelompok kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, urutan sesuatu yang dibendakan. Kata bilangan juga dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan pisahan, kata bilangan himpunan, kata bilangan pecahan, dan kata bilangan ordinal atau giliran. Yang ketujuh ada kata sambung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Karena perannya sebagai penghubung, kata sambung disebut juga dengan istilah konjungtor. Di antara yang banyak dipakai dalam kalimat, ragam konjungsi dapat dipilih menjadi 4 macam, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi subordinatif. Yang kedelapan ada kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata tugas yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja untuk membentuk gabungan kata depan. Contohnya di kantor, di kota, dengan memburu, pada hari Minggu, buat orang tuamu, bagi alma mater tercinta. Jadi yang dilihat adalah kata depannya. Dan yang kesembilan ada artikulus. Artikulus atau kata sandang adalah kata-kata yang berfungsi sebagai penentu atau mendefinisikan sesuatu nomina, adjektiva, atau kelas lain. Artikulus yang ada dalam bahasa Indonesia adalah si dan sang. Contohnya adalah
kalimat "Mana si gendut? Sejak tadi belum muncul." dan "Sang merah putih berkibar di depan istana." Yang ke-10 ada interjeksi. Interjeksi adalah kata tugas yang dipakai untuk seruan seperti rasa kagum, sedih, heran, dan jijik. Kata seru dipakai dalam kalimat atau kalimat perintah. Contohnya, "Ayo, maju terus, pantang mundur." Kata ayo yang digunakan. "Aduh, gigiku sakit sekali." Kata aduh yang menjadi di depan. "Ih, bau sekali badan orang itu." Kata ih itu yang menjadi interjeksi di depan kalimat. Kemudian ada partikel. Sebenarnya partikel bermakna unsur-unsur kecil dari suatu benda. Analog dengan makna tersebut, unsur terkecil dalam bahasa kecuali yang jelas bentuknya disebut partikel. Dalam kaitan dengan kata tugas, partikel yang dibicarakan adalah berperan membentuk kata tanya, yaitu kah dan tah, ditambah dengan lah yang dipakai dalam kalimat perintah dan kalimat pernyataan serta pun yang hanya dipakai dalam kalimat pernyataan. Contohnya itu kah itu apakah, lah itu apalah, tah itu siapatah, pun itu apapun. Itu dia. Yang ke-12 ada kata tanya. Kata tanya merupakan kategori kata yang lazim digunakan untuk mengawali kalimat tanya yang secara substansial menuntut adanya sebuah jawaban dari mitra tutur. Contohnya apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, dan lain-lain. Yang ke-13 ada kata seru. Kata seru dapat dijelaskan sebagai kata yang menyatakan perasaan seseorang seperti sakit, marah, terkejut, terheran, dan sebagainya. Kata seru dalam penggunaannya dalam kalimat biasanya diakhiri tanda seru. Tanda seru segini terus titik di akhir kalimatnya. Kata seru baik definisi maupun wujudnya sering dikategorikan atau disamakan dengan interjeksi. Misalnya, pergi, amboy, hai. Itu kata-kata itu di akhir katanya itu selalu menggunakan kata tanya, tanda tanya. Dan yang terakhir ada modalitas. Kata modalitas adalah kata-kata yang menjelaskan suatu peristiwa karena tanggapan si penutur atas berlangsungnya peristiwa tersebut. Kata ini menampakkan sikap penutur terhadap sebuah konteks pembicaraan. Sekian presentasi kelas kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.